Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andisa Rahmadani dengan NIM L1A024124. Di sini saya akan mengerjakan UAS dinamika populasi dengan membuat video dengan dosen Bu Ani Suryanti. Baik, bisa disimak video berikut ini. Jadi saya akan mengerjakan tugas dinamika populasi di jam, nah ini ya, di jam 12:08. Yes. Jadi di sini disediakan data alat tangkapnya, sama di sini udah ada data biaya produksi, upaya produksi. Dan di sini kita untuk pertama kita bisa mencari jumlah produksinya. Nah, untuk jumlah produksinya itu sama dengan kita bisa masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita masukkan nilai produksi per alat tangkapnya itu, terus sama kita masukin yang gilnet, terus kita koma, terus habis itu kita masukkan yang pancing, kita tutup kurung, itu enter. Nah, kalau ini tinggal ditarik aja kalau mau tahu nilai 2020 sampai 2025. Habis itu kita masuk ke rata-rata produksi. Rata-rata produksi itu rumusnya sama dengan average buka kurung, kita sama masukin nilai produksi tadi, produksi dari rawai, habis itu kita masukkan nilai produksi dari gilnet, sama kita masukkan nilai produksi dari pancing. Lalu kita tutup kurung. Nah, ini hasilnya, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kalau sudah, kita mencari nilai maksimal. Rumusnya itu max, buka kurung, lalu kita masukkan nilai produksi dari alat tangkap rawai, lalu kilometer, sama nilai produksi dari pancing. Jadi kita enter aja. Jadi kita bisa tarik aja. Nah, untuk nilai maksimalnya, maksimal produksinya udah ada, lalu kita mencari nilai minimalnya. Nilai minimumnya. Rumusnya itu sama dengan min buka kurung, kita masukkan seperti tadi. Kalau sudah, kita enter aja. Sama, ini ditarik aja kayak tadi. Nah, untuk jumlah produksi, rata-rata produksi, maksimal produksi, dan minimum produksi, nilainya udah ada semua. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai standar upaya atau CPUE. Kita bisa masukkan rumusnya itu jumlah dari nilai dari produksi dibagi sama upaya. Jadi sama dengan ini kita ambil di produksi dari alat tangkap rawai dibagi sama upaya produksinya dari rawai. Kita enter aja. Lalu kita bisa tarik aja ke bawah. Untuk gilnet juga sama dengan kita masukin nilai produksi dari gilnet dibagi upaya produksinya. Jadi kita enter, kita bisa tarik aja ke bawah. Nah, untuk pancing juga sama, kita memasukkan nilai produksinya dibagi sama upaya produksinya. Enter. Kita tarik aja ke bawah. Nah, ini kita ngitung total. Total sama dengan sum, dua kurung. Kita insert datanya. Udah. Sama dengan sum. Ini juga sama dengan sum, buka kurung. Kita masukkan nilai. Nah, kalau sudah, ini hasil dari standar upaya atau CPUE-nya per alat tangkap. Jadi, nilai paling gede di sini adalah
pancing. Jadi kita akan menggunakan nilai pancing itu untuk pembagi. Sebentar, kita tandain dulu dengan warna merah. Kalau sudah, kita mencari Fishing Power Index. Fishing Power Index itu kan rumusnya, kita masukkan rumus sama dengan nilai rawai dari CPUE dibagi dengan nilai pancingnya. Kita enter aja. Kita bisa tarik aja. Kalau sudah, untuk killnet juga sama. Kita masukin nilai killnet pada standar upaya ini dibagi dengan tangkap pancing. Kita enter. Lalu kita bisa tarik. Untuk pancing juga, kita masukkan nilai pancing dibagi dengan nilai pancing. Kita bisa tarik aja. Nah, selanjutnya kita untuk mencari total masing-masing per alat tangkap. Caranya zoom, buka kurung, kita masukin data 2020-2025, lalu kita enter. Sama dengan zoom, terus sama dengan zoom, nah, ini udah kelihatan semua hasilnya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai charge. Nah, nilai charge ini itu diambil dari jumlah produksi. Jumlah produksi itu yang ini. Kita sama dengan jumlah produksi yang ini ya guys. Kalau sudah kita tarik aja. Lalu selanjutnya kita mencari nilai effort standar. Nilai effort standar dari rawa ini sama dengan fishing power index dari rawa yang ini dikali dengan upaya produksi rawai. Upaya produksi rawai. Nah, yang ini. Lalu kita enter aja. Lalu kita enter aja. Kita tarik. Nah, untuk ini juga sama. Kita ambil dari nilai fishing power index-nya killnet dikali dengan upaya produksinya dari killnet. Terus kita tarik aja kayak tadi. Nah, untuk pancing juga sama, kita masukkan nilai pancing dikali dari upaya produksi. Nah, kita tarik. Untuk selanjutnya kita mencari nilai effort total. Nilai effort total itu rumusnya kita jumlah semua dari rawai, killnet, dan mancing. Sama dengan sum enter. Nah, ini kita tarik aja. Lalu untuk nilai CPUE-nya itu kita masukkan rumus C dibagi dengan effort total. Kita enter. Nah, kita ini udah ada hasilnya, kita tarik aja. Nah, untuk mencari nilai CPUE plus 1 dibagi CPUE itu, rumusnya itu kita masukkan nilai CPUE yang ada di kolom 2, terus dibagi dengan nilai CPUE yang ada di kolom 1, lalu kita enter. Lalu kita sama aja kita tarik. Nah, ini itu hasilnya. Lalu kita selanjutnya mencari nilai LNCPUE.
Itu rumusnya sama dengan ln, habis itu buka kurung, kita masukin nilai CPUE-nya. Tutup kurung. Nah, sudah, ini udah ketemu semua. Habis itu, kita mencari, kita membuat regresi metode Walter Heaton. Caranya itu yang pertama itu kita masuk ke data, lalu ke data analyze. Setelah itu kita menggunakan regression, lalu oke. Nilai range-nya itu ambil dari nilai CPUE plus 1. Terus nilai X-rank-nya itu kita masukkan nilai effort total dan nilai CPUE. Kalau sudah, kita ganti output range-nya itu aduh, di sini saja. Oh, ini kita nyari output range-nya itu kita taruh di sini. Lalu kita oke. Nah, ini hasil dari regresinya untuk metode Walton Heaton. Lalu kita mencari nilai-nilai A, B, C, dan teman-temannya. Untuk nilai A, kita ambil dari nilai intercept. Sama dengan, oke. Terus untuk nilai B, kita ambil dari X variabel 2. Lalu kita enter. Untuk nilai C, kita ambil dari X variabel 1. Dan untuk nilai R, kita ambil dari nilai A. Untuk I kita ambil dari nilai C. Terus untuk K kita ambil untuk K kita ambil nilai A dibagi dengan buka kurung nilai C dikali nilai B. Ini nilai K-nya sudah ketemu. Untuk nilai MSY itu kita menggunakan rumus buka kurung nilai R dikali dengan nilai K terus dibagi dengan 4. Enter. Kalau sudah, kita mencari nilai MSY. Nilai MSY itu nilai R dibagi dengan buka kurung 2 dikali nilai Q. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita mencari nilai CTB. CTB itu rumusnya itu sama dengan MSY. Nilai MSY dikalikan dengan 80 dibagi 100. Nah, ini sudah ketemu metode Walter Hilbert-nya. Kemudian kita mencari metode Fox. Metode Fox ini sama aja kayak tadi, kita ke data dan data analyze. Habis itu regression, oke. Untuk YRX-nya itu kita masukkan nilai dari LNCPUE, terus X-range-nya itu kita nilai dari effort total. Soal putranya itu kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini sudah ada hasil regresi dari
metode Fox. Nah, untuk mencari nilai A, itu dari nilai intercept. Lalu untuk B, kita dari nilai X variabel 1. Untuk nilai MSY, kita masukkan min buka kurung 1 dibagi dengan nilai B. Habis itu kita tutup kurung, lalu dikali eksponensial, terus buka kurung nilai A dikurangi 1. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai dari MSY. Nilai MSY itu sama dengan kita masukin min 1 dibagi dengan nilai B. Ke enter. Habis itu kita mencari nilai CTP. Nilai CTP itu rumusnya MSY dikali dengan 80 per 100. Bentar. Kalau sudah kita mencari nilai tingkat pemanfaatannya di tahun pertama. Itu tuh rumusnya itu jumlah produksi yang ini. Kita masukin rumus sama dengan jumlah produksi dibagi dengan nilai SY, habis itu dikali dengan 100. Jangan lupa di nilai MSY kita didolarin, ditambahin simbol dolar, habis itu enter. Nah, ini udah ketemu nilai tingkat pemanfaatan dari tahun 1 sampai tahun kelima. Setelah itu kita mencari total pendapatan nelayan yang nomor 7. Caranya itu total pendapatan nelayan. Rumusnya itu TR sama dengan total produksi dikali dengan harga. Terus kita total produksinya itu kan, ini kita belum total, kita cari dulu totalnya, sum, buka kurung, kita enter. Nah, total produksinya itu yang ini, sama harganya itu yang 65.000. Caranya sama dengan total produksi dikali dengan 65.000. Enter. Nah, ini total pendapatan lainnya itu dapat segini. Habis itu kita mencari yang nomor 8, untuk total cost atau biaya penangkapan total. Ini berarti kita isi dengan total biaya. Nah, total biaya itu kan alat tangkapnya juga beda-beda. Terus kita masukin juga alat tangkapnya, rawai, gillnet, sama pancing. Untuk rawai itu berarti biaya per alat tangkap. Biaya per alat tangkap yang ini punya alat tangkap si rawai dikalikan dengan 6. Kenapa 6? 6 itu karena ini kan ada 6 tahun, 2020 sampai 2025. Jadi kita dikalikan aja. Ini hasilnya 240.000. Untuk gila juga sama, kita masukkan nilai biaya dari kilnya. Ini dikali dengan 6. Untuk pancing juga sama, kita masukkan nilai pancing, biaya pancingnya dikalikan dengan 6. Untuk totalnya kita tinggal total semua ini aja. Sama dengan sum ini untuk total biaya
total biaya penangkapan total. Habis itu kita cari yang nomor 9. Nomor 9, keuntungan bersih usaha penangkapan ikan. Keuntungan bersih. Keuntungan bersih itu berarti total pendapatan nelayan dikurangi dengan total biaya. Sama dengan total pendapatan nelayan yang ini dikurangi dengan total biayanya. Lalu kita tinggal enter saja. Metode mana yang paling relevan menurut saya untuk perhitungan ikan cakalang ini? Menurut saya itu lebih relevan dengan menggunakan metode Walter Hibber karena lebih mudah dipahami untuk menganalisis data. Yang Walter Hibber itu yang ini. Karena lebih mudah dipahami untuk menganalisis data dinamika populasi ikan cakalang tersebut dibandingkan dengan metode Fox. Bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Pertama itu ada pembatasan jumlah tangkapan melalui CTP dan TAC. Nelayan dan otoritas pelabuhan BPS Cilacap harus menjadikan nilai CTP jumlah tangkap yang diperbolehkan sebagai batas sakral. Setelah itu ada rekomendasi CTP maksimum yang aman didasarkan pada metode Fox, yaitu sebesar 3,669,74 ton per tahun. Terus selanjutnya itu ada pengaturan upaya tangkap atau effort control. Batas upaya tangkap optimal MSY menurut perhitungan adalah 2,239,51. Otoritas perikanan setempat disarankan untuk menerapkan sistem kuota trip atau pembatasan izin berlayar agar akumulasi effort total standar dari semua jenis alat tangkap tidak melampaui ambang batas aman tersebut. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.